Halo guys, balik lagi ke videoku. Nah, hari ini setelah tidak bertemu sekian lama, kita akan membahas tentang daftar Raja Medang. Daftar Raja Medang, aku memakai dua prasasti bernama Prasasti Mantiasih dan Prasasti Wanua Tengah Tiga yang saling berhubungan ya ini. Nah, Prasasti Mantiasih dan Wanua Tengah Tiga itu sama-sama dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung. Hanya beda kapan tahunnya ya. Nah, kita langsung mulai ya. Menurut Prasasti Mantiasih, itu raja pertama Medang bernama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Oke. Sedangkan di Prasasti Wanua Tengah Tiga, Sanjaya tidak disebutkan, tapi ada tokoh yang mirip bernama Rahyang Tari Medang. Kalau kita terjemahkan artinya leluhur di Medang. Oke, mungkin ada yang mirip ya. Setelah Sang Ratu Sanjaya itu ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Kalau di Prasasti Wanua Tengah Tiga namanya Rake Panangkaran, menjadi naik tahta pada 7 Oktober 746 Masehi. Setelah Sri Maharaja Rakai Panangkaran, dia digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Panunggalan. Sementara di Prasasti Wanua Tengah Tiga, Rake Panangkaran digantikan oleh Rake Panaraban. Mungkin beda ya. Rake Panaraban dia naik tahta pada 6 Maret 784 Masehi. Setelah Panunggalan di Mantiasih, dia digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Warak. Sementara di Prasasti Wanua Tengah Tiga, Rake Panaraban digantikan oleh Rake Warak Dyah Manara. Jadi kita bisa simpulkan ya, bahwa Panunggalan dan Panaraban ini adalah satu orang yang sama. Oke. Setelah Rakai Warak, menurut Prasasti Mantiasih, dia digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Garung. Sementara di Prasasti Wanua Tengah Tiga, Rake Warak Dyah Manara itu digantikan Dyah Gula pada 26 Juli 827. Setelah Dyah Gula, dia digantikan oleh Rake Garung anak Sang Lumah Ituk. Dia menjadi raja pada 10 Januari 829 Masehi menurut Prasasti Wanua Tengah Tiga. Jadi ini ada yang beda. Jadi Dyah Gula tidak disebut di Prasasti Mantiasih. Setelah Maharaja Rakai Garung, menurut Prasasti Mantiasih, dia digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan. Sedangkan di Wanua Tengah Tiga, dia digantikan oleh Rake Pikatan Dyah Saladu. Naik tahta pada 6 Maret 847 Masehi menurut Prasasti Wanua Tengah Tiga. Jadi ini sama ya orangnya, Rakai Pikatan. Setelah Rakai Pikatan, menurut Prasasti Mantiasih, dia digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. Menurut Prasasti Wanua Tengah Tiga, dia digantikan oleh Rake Kayuwangi Dyah Lokapala. Naik tahta pada 8 Juni 855 Masehi. Nah, jadi masih sama ya. Setelah Rakai Pikatan, dia digantikan oleh Kayuwangi. Setelah Rakai Kayuwangi, menurut Prasasti Mantiasih, dia digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Watu Humalang. Sedangkan di Prasasti Wanua Tengah Tiga, Kayuwangi digantikan oleh Dyah Takwas pada 17 Februari 885. Jadi ini beda ya. Tapi dia tidak lama berkuasanya. Terus dia digantikan oleh Rake Panumbangan Dyah Dewendra pada 3 Oktober
885 pada tahun yang sama. Setelah Dyah Dewendra, dia digantikan oleh Rake Gurunwangi Dyah Badra pada 18 Januari 887. Setelah itu, menurut Prasasti Wanua Tengah III, Kerajaan Medang tidak ada rajanya. Dari 13 Februari 887 sampai 21 November 894. Begitu. Menurut Prasasti Wanua Tengah III, Medang tidak ada rajanya sampai 21 November. Setelah itu muncul raja bernama Rake Wangkal Humalang Dyah Jebang pada 21 November 894 Masehi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Rake Wangkal Humalang dengan Sri Maharaja Rakai Watu Humalang adalah satu orang yang sama, dua orang yang sama. Jadi Watu dengan Wangkal pada bahasa Jawa kuno dulu artinya sama, batu. Setelah Maharaja Rakai Watu Humalang, menurut Prasasti Mantyasih, dia digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung. Pada Wanua Tengah III juga sama. Dia digantikan oleh Rake Watukura Dyah Balitung pada 10 Mei 898. Jadi ini adalah silsilah raja menurut dua prasasti. Bagaimana maaf guys, tadi ada kesalahan ya. Jadi bagaimana dengan nasib Kerajaan Medang pada setelah kuasanya Rake Watukura Dyah Balitung? Jadi ini ya. Jadi raja-raja setelah Watukura Dyah Balitung itu yang pertama adalah Sri Maharaja Sri Daksotama. Tapi sayang kita tidak tahu kapan dia naik tahta ya. Menurut prasastinya dia langsung disebut. Setelah Sri Daksotama, dia digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Layang Dyah Tulodong ya. Nah, kita juga tidak tahu kapan Tulodong naik tahta dan Daksotama turun tahta. Setelah Tulodong, dia digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Sumba Dyah Wawa. Setelah Dyah Wawa, dia digantikan oleh Sri Maharaja Mpu Sindok Sri Sanawikrama. Mpu Sindok ini memindahkan kerajaan Medang ke Jawa Timur, karena sebelumnya Medang berada di Jawa Tengah. Dia memindahkan Medang ke Jawa Timur karena bencana erupsi Gunung Merapi. Bagaimana dengan raja-raja setelah Mpu Sindok? Kan dia dipindahkan, Medang dipindahkan ke Jawa Timur. Jadi ini ya, kita terbantu oleh silsilah prasasti Pucangan. Jadi setelah Mpu Sindok ada raja bernama Sri Isyana Tungga. Sri Isyana Tungga ini mempunyai anak Sri Isyana Tunggawijaya. Menikah dengan Lokapala, mempunyai anak Sri Makuta Wangsawardhana. Sri Makuta Wangsawardhana mempunyai anak Mahendra Datta, bergelar Gunapriya Dharmapatni. Dia menikah dengan Udayana orang Bali dan lahirlah Raja Airlangga. Nah, ini raja terkenal ya, Raja Airlangga sebagai raja apa itu? Kediri apa Kahuripan aku. Mungkin Kahuripan. Atau dia soalnya memisahkan menjadi dua kerajaan, menjadi Daha dan Janggolo. Itu besok kita bahas ya. Jadi Raja Airlangga ini menghadiri pesta pamannya ya, Sri Dharma Wangsa Teguh. Ini juga menurut ini dia mungkin anaknya Sri Makuta, tapi belum pasti karena ini garisnya putus-putus. Tapi Sri Dharma Wangsa Teguh ini meninggal dan Raja Airlangga menjadi raja di Kahuripan ya. Atau apa? Soalnya dia memisahkan
kerajaan menjadi dua, Daha dan Janggolo. Besok kita bahas. Jadi Raja Airlangga ini akan menurunkan raja-raja Kadiri, yang masuknya ada Raja Jayabaya nanti. Besok kita bahas. Jadi ini adalah daftar Raja Medang menurut Prasasti Mantyasih dan Wanua Tengah 3. Dan kita juga sudah membahas raja setelah Rakai Watukura, yaitu Sri Maharaja Sri Daksotama sampai Empu Sindok. Setelah Empu Sindok kita juga dibantu oleh Prasasti Pucangan yang menurunkan Raja Airlangga. Oke, sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Salam budaya.